Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinteoliza dari Prodi Sistem Informasi kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang macam-macam software pemrograman aplikasi pada sistem komputer. Di era digital seperti sekarang, software pemrograman memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aplikasi yang kita gunakan seperti media sosial, game, aplikasi belajar, sampai aplikasi belanja online dibuat menggunakan software pemrograman. Selain itu, setiap sistem operasi juga memiliki tools dan software yang berbeda untuk membuat aplikasi. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian software pemrograman, sistem operasi dalam pemrograman, software yang digunakan di iOS, macOS, dan Android, serta pengertian dan cara menginstal file APK. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai software dan sistem operasi dalam dunia pemrograman. Pada slide ini terdapat beberapa contoh software dan sistem operasi, yaitu iOS, macOS, Android, dan instalasi APK. Software adalah kumpulan program atau perintah yang digunakan untuk menjalankan suatu fungsi pada komputer maupun smartphone. Tanpa software, perangkat elektronik tidak akan bisa digunakan dengan baik, karena software menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Saat ini, banyak sistem informasi yang sering digunakan, misalnya iOS yang digunakan pada iPhone, macOS yang digunakan pada MacBook, atau perangkat Apple lainnya dan Android yang digunakan pada sebagian besar smartphone. Masing-masing sistem operasi memiliki kelebihan dan cara kerja yang berbeda. Karena itu, software pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi juga berbeda-beda, tergantung sistem operasinya. Contohnya, aplikasi Android dibuat menggunakan Android Studio, sedangkan aplikasi iPhone dibuat menggunakan Xcode. Jadi, seorang programmer harus memahami sistem operasi yang digunakan agar aplikasi yang dibuat bisa berjalan dengan baik. Software pemrograman. Software pemrograman adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat, mengembangkan, dan menguji suatu program atau aplikasi. Software ini sangat membantu programmer dalam menulis kode program dengan lebih mudah dan lebih rapi. Selain itu, software pemrograman juga memiliki fitur debugging yang berguna untuk mencari dan memperbaiki kesalahan pada program. Ada beberapa jenis software pemrograman seperti yang pertama, code editor yang digunakan untuk menulis kode program. Contohnya video Visual Studio Code. Yang kedua, compiler yang berfungsi mengubah kode menjadi program yang bisa dijalankan. Yang ketiga, ID atau Integrated Development Environment, yaitu gabungan berbagai tools pemrograman dalam satu aplikasi. Software pemrograman biasanya digunakan untuk membuat aplikasi mobile, website, bahkan game sederhana. Saat ini, kemampuan pemrograman sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi yang semakin cepat. Banyak perusahaan menggunakan programmer untuk membuat aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, mempelajari software pemrograman menjadi hal yang penting terutama bagi mahasiswa di bidang teknologi dan komputer. Selanjutnya, sistem operasi dalam pemrograman. Sistem operasi atau operating system adalah software yang mengatur kerja perangkat keras dan menjalankan aplikasi pada komputer maupun smartphone. Sistem operasi juga menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat. Tanpa sistem operasi, perangkat tidak bisa digunakan dengan normal. Setiap sistem operasi memiliki aturan dan sistem kerja yang berbeda. Contohnya, yang pertama, iOS digunakan pada iPhone, macOS digunakan pada MacBook, Android digunakan pada banyak smartphone. Dalam dunia pemrograman, sistem operasi sangat penting karena aplikasi harus dibuat sesuai dengan sistem operasi tujuan. Misalnya, aplikasi Android tidak bisa langsung dijalankan di iPhone karena sistemnya berbeda. Begitu juga aplikasi iPhone membutuhkan software dan bahasa pemrograman khusus agar bisa berjalan dengan baik di perangkat Apple. Karena itu, seorang developer harus memahami sistem operasi sebelum membuat aplikasi. Dengan memahami sistem operasi, aplikasi yang dibuat akan lebih stabil, aman, dan mudah digunakan.
Selanjutnya, software pemrograman di iOS. Untuk membuat aplikasi iPhone, digunakan software khusus yang bernama Xcode. Xcode adalah software resmi dari Apple dan hanya bisa digunakan di sistem operasi macOS. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi iPhone, iPad, dan Mac. Dalam Xcode terdapat beberapa bahasa pemrograman yang sering digunakan, yaitu Swift dan Objective-C. Swift merupakan bahasa yang lebih modern, lebih mudah dipelajari, dan banyak digunakan saat ini. Sedangkan Objective-C adalah bahasa pemrograman lama yang sebelumnya digunakan oleh developer Apple. Xcode memiliki banyak fitur yang membantu programmer, seperti yang pertama, Interface Builder untuk mendesain tampilan aplikasi. Yang kedua, simulator iPhone untuk mencoba aplikasi tanpa menggunakan iPhone asli. Yang ketiga, debugging tools untuk mencari kesalahan program. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, programmer dapat membuat aplikasi dengan lebih cepat dan lebih mudah. Saat ini banyak aplikasi terkenal yang dibuat menggunakan Xcode, seperti aplikasi media sosial, aplikasi belajar, dan aplikasi bisnis pada iPhone. Selanjutnya, software pemrograman di macOS. MacBook sering digunakan untuk coding karena terkenal stabil, cepat, dan nyaman digunakan untuk pemrograman. Ada beberapa software pemrograman yang umum digunakan di macOS, yaitu yang pertama Visual Studio Code, yang kedua Xcode, yang ketiga Sublime Text. Visual Studio Code atau Xcode adalah software yang ringan dan mendukung banyak bahasa pemrograman. Sublime Text terkenal cepat dan sederhana sehingga cocok digunakan untuk menulis kode dengan ringan. Sedangkan Xcode digunakan khusus untuk membuat aplikasi Apple seperti iPhone dan Mac. macOS juga memiliki beberapa kelebihan seperti yang pertama, lebih aman dari virus, yang kedua, cocok digunakan untuk developer, yang ketiga, mendukung banyak tools pemrograman. Karena itulah banyak programmer profesional memiliki MacBook untuk bekerja dan membuat aplikasi. Selain tampilannya yang sederhana, macOS juga memiliki performa yang stabil sehingga membantu programmer bekerja lebih nyaman dan fokus. Selanjutnya, software pemrograman di Android. Untuk membuat aplikasi Android, digunakan software resmi dari Google yang bernama Android Studio. Android Studio digunakan untuk membuat, mengedit, dan menguji aplikasi Android. Bahasa pemrograman yang sering digunakan pada Android Studio adalah Java dan Kotlin. Java merupakan bahasa pemrograman yang sudah lama digunakan dalam pengembangan Android, sedangkan Kotlin adalah bahasa yang lebih mudah dan sekarang lebih direkomendasikan oleh Google. Android Studio memiliki beberapa fitur penting seperti yang pertama, emulator Android untuk mencoba aplikasi, yang kedua, code editor untuk menulis program, yang ketiga, layout editor untuk mendesain tampilan aplikasi, yang keempat, debugging tools untuk memperbaiki kesalahan program. Dengan Android Studio, programmer bisa membuat berbagai aplikasi Android seperti game, aplikasi pendidikan, aplikasi belanja online, dan media sosial. Karena Android digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia, pengembangan aplikasi Android juga terus berkembang dengan sangat cepat. Selanjutnya, pengertian APK. APK atau Android Package Kit adalah file instalasi aplikasi Android. File APK memiliki fungsi yang hampir sama seperti file X pada Windows. APK digunakan untuk menginstal aplikasi secara manual tanpa melalui Play Store. Fungsi APK antara lain yang pertama menginstal aplikasi secara manual, yang kedua menguji aplikasi buatan sendiri, yang ketiga melakukan backup aplikasi. Contoh aplikasi yang bisa berbentuk APK adalah aplikasi game, aplikasi belajar, dan aplikasi media sosial. Namun, pengguna harus berhati-hati saat mendownload APK karena tidak semua file aman digunakan. Jika mendownload dari sumber yang tidak terpercaya, perangkat bisa terkena virus atau malware. Karena itu, penting untuk selalu menggunakan sumber terpercaya saat menginstal APK. Selanjutnya, cara menginstal APK. Cara menginstal APK sebenarnya cukup mudah. Langkah pertama adalah mendownload file APK dari sumber terpercaya. Kemudian, masuk ke menu setting atau pengaturan pada smartphone. Setelah itu, pilih
bagian security atau keamanan, lalu aktifkan sumber tidak dikenal agar perangkat dapat menginstal aplikasi dari luar Play Store. Selanjutnya, buka file APK yang sudah di-download, lalu klik install dan tunggu proses pemasangan selesai. Setelah selesai, aplikasi bisa langsung digunakan. Namun, pengguna tetap harus berhati-hati dan tidak sembarangan mendownload APK, karena bisa membahayakan data pribadi dan perangkat. Jadi, keamanan dalam menginstal aplikasi juga sangat penting untuk diperhatikan. Yang terakhir, kesimpulan. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa software pemrograman memiliki peran penting dalam pembuatan aplikasi. Setiap sistem operasi memiliki software dan tools yang berbeda. iOS menggunakan Xcode, Android menggunakan Android Studio, dan macOS mendukung banyak software coding seperti VS Code dan Sublime Text. Selain itu, APK digunakan untuk menginstal aplikasi Android secara manual. Kesimpulan sederhananya adalah pemrograman aplikasi membutuhkan software khusus sesuai sistem operasi agar aplikasi dapat dibuat, dijalankan, dan digunakan dengan baik. Dengan memahami software pemrograman dan sistem operasi, kita bisa lebih mengenal bagaimana aplikasi yang sering kita gunakan dibuat dan dikembangkan. Baik, selanjutnya saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginstal APK, yaitu Windows 10. Yang pertama kita cari di Chrome Windows 10 Visual. Lalu di sini ada downloadnya di Nesaba Media. Download Windows 10 Pro 32 atau 64 bit ISO. Di sini kita klik, lalu kita geser ke bawah. Nah, di sini ada pilihan, ada download yang Windows 10 32 bit dan Windows 10 yang 64 bit. Di sini kita pilih yang 64 bit. Nah, di sini sudah mendownload. Kita tunggu saja downloadnya sampai selesai. Dan begitu cara untuk mendownload Windows 10 di Google Chrome. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.